Oke, kita mau pergi keluar. Pergi jalan dulu. Ini mau mobil jemput. Halo. Oke, ini kita ketemu dengan saudara kita Hendrik. Halo, apa kabar? Baik, baik, baik. Ini, oh ya, halo. Ya, jadi kami menongki bareng dulu. Ini sudah lama tidak ketemu teman waktu kelas berapa tadi? Teman waktu SD, SMP. Ya, SMP sampai SMA. Kita cerita lagi ya, kita masuk ke dalam. Oh, ini satu teman kami, namanya Ani. Halo Ani. Halo. Jadi ini angkatan SMP tahun 2099. Hah? 99. Ya, 99 ya. Oke guys, jadi kami lagi ngumpul teman-teman waktu SMP angkatan 99. Ini kita lagi reunian kecil-kecilan. Jadi di sini ada Hendrik, ada Oya, ada Ani, dan kita mau dengar dong tentang pendapat mereka dan pengalaman mereka, mungkin kesan dan kesan dari mereka ya. Kita mau dengar dari mereka seperti apa sih selama ini dalam perjalanan hidup dan berapa lama sudah tidak ketemu dengan mereka. Rick, ya, bagaimana pengalaman hidup selama dari SMP sampai sekarang? Apa yang kamu bisa bagikan? Ya kalau pengalaman sih banyak, tetapi ya itulah perjuangan hidup. Jadi setelah kita selesai dari SMP terus masuk ke SLTA, nah disitulah mulai kita berpisah. Dan pada hari ini kita boleh bertemu, ada 3 orang, yaitu Oya sama Juwani, Septi Juwani, yang janjian dengan Bapak Albius ini. Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan telah mengatur waktu untuk kita sehingga dapat bertemu dengan beliau. Luar biasa ya. Pengalaman hidup kita ya, mungkin kalau menurut saya secara pribadi ya, sekian tahun yang sudah kita lewati, berbagai macam usaha dan cara lah mungkin kita untuk mencapai keinginan kita masing-masing. Dan pada saat ini puji Tuhan, saya dan teman-teman yang ada di Malinau istilahnya sudah memiliki pekerjaannya tetap, sehingga itulah hasil pergumulan kita dengan Tuhan. Hendrik, kerja di mana? Kalau saya kerja untuk sekarang di kantor camat Malinau Barat. Mantap. Jadi kantor camat ya. Hai. Ya, sejak tahun 99 ya. Setelah lulus SMP kita sudah pisah. Dari sejak tahun 99 sampai sekarang baru ketemu. Sudah segede ini, bodinya ya segede ini kan. Ya bersyukur bukan hanya bodinya yang gede, setiap kita juga sudah bertambah. Bersyukur kepada Tuhan ya Nik ya. Termasuk kaget karena campur senang juga karena teman-teman begitu kita ketemu semuanya sudah pada berubah, udah berubah dewasa semua. Syukur banget dan pokoknya alias kaget sekali. Seneng lah pokoknya, semoga kita bisa berteman seperti dulu lagi. Kerja di mana sekarang? Aduh ya
Tuhan kasih berkat, saya sekarang kerja di Pemda Malinau di bagian Kesra. Udah berapa lama? Saya kerja tahun 2006. 2006 itu saya di pertambangan. 2003 saya di pertambangan. 2005 BKD ya Hen, pindah ke BKD. 2010 saya ke Dispenda. Lalu 2012 saya ke Kesra sampai sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun ya? Halo, saya lulusan SMP tahun 99 sampai sekarang. Ya Tuhan, sudah kerja di sini dan saya senang ketemu Alfius. Begitu kaget tapi campur senang ya. Terharu. Habis tiba-tiba dapat telepon, saya udah di Malinau. Langsung hubungi Oya sama Hen, gimana kita ketemu apa enggak gitu. Sekalinya baru siang ini bisa ketemu, nggak bisa diungkapkan senangnya. Terus kerja di mana? Saya di bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Malinau. Oke. Udah lama ya? Udah cukup lumayan. Udah tua di sini. Ya itu tadi penyampaian dari mereka dan kita mau tahu dong kira-kira pesan mereka untuk kamu yang lagi nonton channel ini, apa pesan mereka untuk kita semua. Kita mau dengar. Rick, kira-kira apa yang paling berkesan waktu menempuh pendidikan dari SMP? Apa yang paling berkesan dan juga mungkin pesan untuk mereka yang lagi nonton channel ini? Ya baik, terima kasih Bapak Albius. Mungkin kesan waktu masa SMP ya itulah, tinggal ikut orang ya, tinggal ikut orang. Jadi kalau namanya tinggal ikut orang itu berarti kita ikut aturan yang tempat tinggal kita ya. Jadi terkadang kalau kita tidak sanggup untuk mengikuti itu atau kita menyerah ya, sampai di situlah perjuangan kita sebenarnya. Tetapi kalau kita punya niat, punya keinginan apapun dan bagaimanapun tantangan kita ya, tetap kita bisa untuk berjuang untuk mencapai cita-cita kita ya. Itulah mungkin beberapa kesan-kesan yang dapat saya sampaikan agar adik-adik atau generasi penerusnya bisa tetap berusaha semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai cita-cita dan harapan untuk masa depan. Mungkin demikian, terima kasih. Mungkin apa yang paling berkesan waktu SMP dan juga pesan untuk mereka yang lagi nonton channel ini? Ya, yang paling berkesan itu suka dan duka waktu kita tinggal bersama-sama dengan orang, itu sudah pasti. Tapi tanpa itu, semua yang kita alami itu kita jadikan sebagai kekuatan bagi kita. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di saat kita bersama-sama dengan orang tua kita, ketika kita tinggal bersama dengan orang lain, kita akan melakukan sesuatu yang di luar itu. Sebenarnya itu bukan porsi kita, tapi kita harus melakukan itu, harus bisa melakukan itu. Dan juga semua kita juga harus menerima apa ini namanya tuh, menerima segala kalimat, kata-kata itu sebagai suatu motivasi bagi kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Dan yang paling berkesan itu bahwa ada sebuah kata-kata atau kalimat
yang paling berkesan di hati saya bahwa saya harus menjadi orang yang lebih baik dari yang ada. Maksudnya saya harus lebih baik dari orang tua saya, dan saya juga akan mendidik anak-anak saya bahwa anak-anak saya harus lebih baik daripada saya. Kalau orang tua saya itu pendidikannya SMA, berarti saya harus sarjana. Kalau saya sarjana, berarti anak saya juga harus memiliki tekad, paling tidak dia sarjana, kalau bisa SD, seperti itu. Jadi terima kasih untuk para motivator saya dari sejak awal saya menginjak kelas 1 SMA. Kalian is the best buat saya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa seperti sekarang. Tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya. Jadi kalian tidak lebih daripada orang tua saya yang telah mendidik saya hingga saya seperti sekarang ini, hingga saya kuat seperti sekarang ini. Jadi dalam mengarungi kehidupan saya mampu karena saya sudah dididik seperti itu. Terima kasih banyak. Shalom. Kesan dan pesan waktu sekolah, kesannya selama ikut orang tinggal ya ada suka dan dukanya, ada senang, ada sedih. Biarpun tidak bisa kerja, tapi harus semangat kerja. Yang dari tidak bisa kerja, tapi karena ikut orang harus berusaha kerja. Itulah perjuangan hidup. Kalau tidak melewati itu, tidak bakalan bisa seperti sekarang ini. Itu tantangan yang paling gimana gitu buat orang tinggal. Terus pesan untuk adik-adik yang lagi nonton, harus semangat. Kalau enggak ada seperti itu, ikut orang tinggal atau ada pengalaman dari orang, kita enggak bakalan bisa ya jadi siapa-siapa dan jadi apa. Itu aja. Oke, itulah kisah kami dan itu juga pengalaman mereka sudah menjalani kehidupan perjuangan mereka sampai hari ini, dan mereka sudah jadi orang sukses. Ini semua sudah jadi orang sukses, dan harapan kita supaya melalui channel ini teman-teman yang sudah nonton bisa termotivasi dan juga sudah dibagikan tadi untuk kesan dan pesannya untuk semua yang lagi nonton video ini, dan harapan kita supaya semua bisa menjadi orang sukses. Yang sudah nonton channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak. God bless.